Yang fana adalah waktu, kita abadi. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Warga komunitas Rita yang terkasih dalam Kristus. Waktu berlalu setiap saat hingga terkadang tidak kita sadari. Namun apalah artinya waktu jika tanpa ada manusia yang merefleksikan setiap detik pengalaman hidupnya? Maka sejarah manusia tidak lain adalah refleksi manusia itu atas detik-detik dalam hidupnya. Refleksi manusia atas sejarah hidupnya diungkap secara indah dalam kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Bandingkan Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai 13. Refleksi ini memperlihatkan betapa setiap waktu hidup kita merupakan sejarah hidup yang telah diatur sedemikian rupa sehingga selalu sesuai. Tuhan adalah pengatur itu. Maka kesimpulan Pengkhotbah sungguh jelas bahwa Tuhanlah dasar waktu hidup kita. Karena Ia yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Pengkhotbah bab 3 ayat 14. Sejarah manusia tidak pernah luput dari campur tangan Tuhan sendiri. Perikop Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16 dilanjutkan bab 18 sampai ayat 23 menggambarkan pula sebuah sejarah, tetapi bukanlah sejarah manusiawi semata, melainkan sejarah keselamatan manusia yang Allah buat. Penggambaran silsilah Yesus dan kelahirannya yang dibuat penginjil Matius menegaskan sejarah keselamatan manusia yang nyata dalam diri Yesus Kristus yang sudah Allah mulai sejak perjanjian lama. Perikop Injil ini memuat dua teks yang terpisah, yakni silsilah Yesus Kristus, Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dan juga kelahirannya dari perawan Maria, Matius bab 1 ayat 18 sampai 23. Silsilah Yesus Kristus ini dimulai dari Abraham hingga Daud dan hingga Yesus Kristus sendiri. Silsilah ini mengungkapkan keterikatan sejarah antara Yesus dan Abraham. Sejarah yang Allah mulai sejak perjanjian lama menyata dalam diri Yesus. Selain itu, silsilah ini bukan hanya dilihat sebagai sebuah keterikatan sejarah antara Yesus dan Abraham, melainkan Yesuslah sang pemilik sejarah ini. Sehingga Raymond Brown menyebut Yesus sebagai subjek genitif silsilah itu. Yesuslah yang sejarah itu sendiri yang telah dimulai sejak perjanjian lama. Penggambaran silsilah Yesus yang dibuat penginjil Matius sebenarnya juga pernah dibuat dalam kitab Kejadian bab 5 yang memuat silsilah Adam hingga Nabi Nuh. Kitab Kejadian memuat daftar keturunan Adam hingga Nabi Nuh. Namun dalam silsilah yang dibuat penginjil Matius, Yesuslah sejarah keselamatan manusia itu sendiri yang telah dimulai sejak perjanjian lama, sejak Abraham. Penginjil Matius menempatkan Yesus sebagai yang terakhir dalam silsilah itu, karena sejarah keselamatan manusia mencapai puncaknya dalam Yesus Kristus sendiri. Kitab Kejadian bab 5 memperkenalkan Adam yang pertama, dan Matius memperkenalkan Yesus sebagai Adam terakhir. Adam pertama adalah kepala dari segala ciptaan secara jasmani, sedangkan Yesus sebagai Adam terakhir adalah kepala dari segala ciptaan secara rohania yang baru. Pada bagian kedua perikop ini, penginjil Matius menarasikan kelahiran Yesus yang ajaib. Maria, seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf, ternyata telah mengandung dari Roh Kudus. Jika pada silsilah peran Allah tidak tergambar secara langsung,
maka pada kelahirannya Matius secara langsung menggambarkan peran Allah dalam kelahiran Yesus yang nyata dalam karya Roh Kudus dalam Maria dan munculnya malaikat Tuhan kepada Yusuf. Allah selalu menjadi penginisiasi segala karya keselamatan manusia, dan manusia merupakan alat yang dipakai Allah dalam mewujudkan karya keselamatan itu. Peristiwa kelahiran Yesus yang ajaib setidaknya pernah tergambar pula oleh kitab Nabi Yesaya, bahwa seorang gadis akan melahirkan seorang putra yang akan dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Yesaya bab 7 ayat 14. Kembali perikop ini mengungkapkan sejarah keselamatan manusia yang telah dimulai sejak perjanjian lama. Allah adalah subjek sejarah keselamatan umat manusia. Ia yang merencanakan dan yang selalu mengambil inisiatif pertama dalam setiap sejarah keselamatan umat manusia. Warga komunitas Rita Piret yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil Matius ini kembali menegaskan bahwa sejarah hidup manusia tidak pernah luput dari campur tangan Tuhan sendiri. Lalu bagaimana kita merefleksikan secara nyata? Sekiranya ada 3 hal yang dapat saya bagikan sebagai refleksi atas pengalaman sejarah keselamatan umat manusia yang telah dimulai sejak perjanjian lama oleh Allah sendiri. Pertama, tidak ada manusia yang hidup di luar sejarah, atau manusia adalah makhluk yang menyejarah. Segala hidup manusia merupakan serangkaian sejarah yang telah dimulai sejak dahulu, sejak kelahiran kita atau bahkan sebelum kelahiran kita sendiri. Maka dari itu, tidak ada manusia yang terlepas dari sejarah hidupnya. Begitupun dengan komunitas Rita Piret ini yang tentu saja terbentuk dari berbagai macam sejarah. Sejarah baik itu dalam keberhasilan maupun kegagalan telah membentuk manusia secara umum, dari komunitas Rita Piret secara khusus. Kedua, di atas segala rangkaian sejarah manusia yang membentuk manusia ada Allah sebagai perancang hebat. Allah lah yang merencanakan dan yang pertama mengambil inisiatif dalam segala sejarah hidup manusia. Sejarah yang telah dimulai sejak perjanjian lama menunjukkan bahwa bahkan sejak semula Allah telah memulai karya keselamatan manusia dalam segala peristiwa dan sejarah hidup manusia. Allah lah yang sekarang ada dulu sudah ada, yang akan ada sudah lama ada. Ketiga, karena Allah lah yang inisiator dan perancang hebat, maka seluruh hidup manusia tidak lain ialah sebuah pemberian, sebuah anugerah. Pemberian itu tidak saja nyata dalam berbagai hal yang membentuk sejarah hidup kita, orang tua, lingkungan, dan berbagai kondisi hidup manusia lainnya. Dan pemberian yang paling berharga ialah rahmat kehidupan itu sendiri. Menyadari hidup sebagai sebuah pemberian atau anugerah, maka usaha manusia tidak lain ialah sebuah ucapan syukur atas rahmat yang telah diperoleh tersebut. Untuk itu kita dituntut 2 hal. Pertama, rendah hati, dan kedua, selalu berjalan bersama Kristus, sang puncak sejarah manusia. Manusia dengan segala sejarah yang membentuknya merupakan anugerah Allah, maka tidak ada alasan untuk memegahkan diri. Apalah arti keunggulan dan segala prestasi yang diperoleh jika kita tidak diberi anugerah pertama-tama dari Allah. Kristus sendiri adalah puncak sejarah manusia, maka hidup dan berjalan bersama Kristus adalah kunci membentuk manusia yang menyejarah itu. Yesuslah satu-satunya jaminan hidup manusia. Kristus adalah terang dunia. Barang siapa berjalan bersamanya tidak akan berjalan dalam kegelapan dan memperoleh terang hidup. Dan barang siapa tinggal bersama Kristus akan berbuah banyak. Dengan berjalan bersama Kristus, kita mungkin bisa berkesimpulan layaknya Sapardi, yang fana adalah waktu, bukan, kita abadi. Semoga